Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Saya mengawali bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mengawali pada sesi kedua ini membaca surat ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwa pada Allah dimanapun berada, diri kita yang di pondok dan juga yang sedang Zoom. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu jalan, carilah olehmu ilmu spiritual, carilah olehmu ilmu ma'rifat, carilah olehmu wasilah, carilah olehmu guru, carilah olehmu syekh, carilah olehmu mursyid, carilah olehmu thariqah. Perintah Al-Quran. Jenengan masih menolak toh? Ini perintah Al-Quran. Masih suka dunya toh? Kok tertutup hatinya untuk tidak mau wasilah, wabtaghu il wasilah, diperintah. Wajahidu fisabilillah, dan bersungguh-sungguhlah kalau mencari Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau itu menang, ngalahkan nafsumu, ngalahkan dunyamu, ngalahkan keinginan-keinginanmu yang menutup dirimu untuk dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah membukakan hati panjenengan kita semua untuk mendekatkan diri pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Wa qalal muallif bi hadzal kitab wa nawabima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katama auliya'ahu fi ma bainan nas. Yang keempat, Allah menyembunyikan para walinya itu di tengah-tengah manusia. Jadi Bapak sekalian, wali itu adalah tersembunyi, kecuali wali murid. Kalau wali murid kita ketahuan, ini orang tuanya siapa, ketahuan. Apa? Kaila yahtariku ahadum minhum, agar supaya tidak meremehkan di antara sesama manusia. Wa kayyatlubu du'a minhum, agar kita kalau ketemu orang saling mendoakan. Jangan-jangan orang biasa yang kita temuin itu wali. Jadi tidak apa-apa kita minta doa kalau ketemu teman, ketemu orang minta doa itu bagus. Jangan-jangan memang wali. Roja'an ayusadiku waliyun, dengan harapan akan berjumpa dengan seorang wali. Luar biasa, ya. Beliau adalah orang yang tidak ada rasa takut dan dia juga tidak mati, bal ahya. Orang yang wali-wali itu tidak mati tapi dia hidup. Bapak Ibu sekalian, itu ya. Fala yajuz li sahsi ayyak yahkiru ahadan minan nas, maka tidak boleh seseorang meremehkan seorang manusia, li'annahu la yadri rubbama huwa min auliya'i ta'ala. Jangan-jangan orang yang kita jumpai itu adalah min auliya Allah Ta'ala. Itu Bapak sekalian ya. Artinya wali itu adalah orang yang dikasih Allah. Beliau adalah inna auliya Allah la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Dia adalah orang yang tidak pernah ada rasa takut sedikitpun karena dirinya itu sudah dijaga oleh Allah. Dalam satu kajian, ya, Syekh Abu Qasim Ahmad Al-Husain beliau menerangkan wali itu banyak sekali, tapi kalau dikelompokkan itu ada 9. Yang pertama wali kutub seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, itu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, guru kita itu wali kutub Syekh Bahauddin, karena beliau berselisih kira-kira 150 tahun. Jadi setiap momen, setiap satu momen itu ada wali kutub. Wali kutubnya wafat, maka tumbuh satu wali kutub berikutnya. Dalam satu sejarah setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Syekh Bahauddin, karena ini selisihnya 150 tahun. Satu jumlahnya. Yang kedua wali a'immah, yaitu pembantu wali kutub. Dia wakilnya lah. Yang ketiga wali autad, jumlahnya 4. Beliau adalah seperti mata angin, seperti penguasaan wali itu di ujung-ujung Ka'bah. Ka'bah nanti di Hajar Aswad, rukun Yamani, ya, di ujung sana itu semua ada walinya, sehingga dia menguasai dari segi 4 penjuru itu. Kemudian yang keempat wali abdal, yaitu Allah kekasih yang jumlahnya 7. Jika satunya meninggal, ada yang jumlahnya 7 yang menjaga alam ini. Yang kelima wali nakoba. Wali nakoba itu saya dengan hormat mengartikan seseorang yang bicaranya adalah hukum. Jadi kok ada hakim yang betul-betul adil, itu bisa jadi wali nakoba. Asal adil, ya, menegakkan. Yang keenam wali nujuba, wali yang berjumlah 8, ada di masanya. Ada 7 wali hawariyun, yaitu wali membela kebenaran dan orang yang berjuang. Jadi orang yang alim, orang yang dakwah, orang yang berani mengajak kebenaran, itu biasanya wali hawariyun. Yang hidupnya hanya ceramah, hidupnya untuk ngajak kebaikan, hidupnya untuk ceramah, hidupnya ngaji, itu jangan-jangan wali hawariyun. Ya, itu ya 9, ya. Yang ke-9 adalah wali khatam, para wali yang menguasai, mengurus satu wilayah tertentu. Dan jumlahnya banyak banget, seperti hanya nabi jumlahnya banyak. Dan wali tidak ada hubungannya dengan nasab. Kalau nasabnya wali, anaknya wali enggak. Nasabnya mengaku dzurriyyah Rasulullah seperti sekarang dan mengaku wali, belum tentu. Wali orang Jawa, orang Sunda, orang Batak bisa jadi wali. Dan di Indonesia adalah pusatnya para wali. Jadi jangan menyepelekan orang pribumi dalam kealiman, karena bisa jadi orang pribumi itu lebih alim, lebih wali dari orang yang mengaku-ngaku keturunan wali, apalagi keturunan mereka itu. Jangan. Bal ahya, yang penting inna akramahum indallahi atqakum, bukan karena nasabnya, bukan karena keturunan. Itu ya Bapak sekalian, ya. Jadi kalau ketemu orang harus husnudzon, syukur-syukur kita minta doa. Apalagi sudah diyakini beliau wali. Kan ada kerentek hati itu, oh ini orang baik, orang alim. Hati itu kalau ketemu senyumnya, wajahnya, itu sudah kelihatan. Saya dulu dengan seizin Allah punya. Kalau saya bertanya langsung ces. Mari kita doa. Tahu-tahu ada setundun, setundun itu apa ya? Satu tangkep kurma yang masih fresh, dan kita bicarakan dan kita makan bersama dengan wali itu. Tapi usianya nggak panjang, hanya 49 tahun, guru saya.
Mas, ayo gini, masalah. Tahu-tahu min aulia. Beliau tidak makan, makannya hanya susu. Sehari-hari nggak makan nasi kalbu, nggak, susu. Dan tiada lain, tiada hari kecuali amalan. Amalannya nggak usah saya sebut, ya, nanti karena saya tidak dapat amanah untuk menyeritakan, kecuali saya izin dulu kepada putranya. Ya, putranya setiap saya satu grup dan itu. Guru saya yang kedua adalah guru saya ngaji, ya Khabir Hirot. Beliau tidak bisa melihat kitab dibuka, dibakar, seret sudah hafal. Seluruh kitab apapun asal dipegang, asal dibukakan, seret sudah hafal. Ya Khabir Hirot. Tapi juga nggak panjang usianya. Itu guru saya. Dan ini langka. Dan biasanya wali itu kelihatan setelah wafat. Gus Dur, coba, tidak ada satupun detik yang tidak orang menziarahi. Berarti Gus Dur adalah min aulia. Ya. Dulu ketika jadi presiden, jadi ketua umum PBNU, dihujat kena kesana-sana. La khaufun wa la hijab. Beliau nggak takut dihujat karena dia lebih dekat dengan Allah. Itu cara wali, ya. Jadi, Bapak sekalian, itu saya ulang, wa katama auliya'u fima bainan nas. Allah menyembunyikan para wali di antara manusia. Ada yang di pasar, ada yang di makanan sisa-sisa. Cirinya satu, meskipun dia kelihatannya gembel tapi tidak bau. Itu cirinya wali. Dia kelihatannya pakaiannya lusuh, tapi ketika kita datang tidak bau. Itu ciri wali. Jangan pula nanti ibu bapak ke pasar, orang-orang di pinggir-pinggir itu, wah ini wali, ini bukan. Nggak usah. Pada saatnya akan dipertemukan, karena bertemu wali itu adalah anugerah, ya, sulit, tapi Allah kasih. Nah, yang kelima, wa katamal maut minal umur, dan menyembunyikan maut dari kematian dari umurnya. Fayam bagi hina ilikuli akadin, maka selayaknya saat seperti ini bagi setiap orang hendaknya mempersiapkan ayyasta'ida lil maut, mempersiapkan mati. Ibu, bapak, kita semua nggak ada yang tahu kan kapan, jam berapa, sedang apa. Janjian yuk sama Nabi Israel, begitu ya. Waktu saya sholat, tolong assalamualaikum, langsung dicabut. Oh, enak banget kalau gitu. Nah, karena itu Allah mengatakan katamal maut fil umur. Umur itu dirahasiakan. Fi kulli waqtin fil ibadah, dan setiap waktu di dalam berbagai ibadah. Farubbama yafja'uhul maut, karena terkadang kematian itu menyergap kita tiba-tiba. Guyon tahu-tahu blek. Banyak teman-teman kita kan banyak. Tadi mungkin 1 jam lagi, 1 jam lalu masih ngobrol kok. Tahu-tahu seret. Artinya apa? Artinya kita siapkan diri kita untuk menjemput kematian. Yang keenam, wa katamas sholatul wusta, Allah menyembunyikan sholat wusta, yaitu sholat 5 waktu, agar ail hamsi litahharrin nasi jami'an, agar sungguh-sungguh memperhatikan seluruh sholat kita. Jadi Allah menyembunyikan apa ya, makna terdalam dalam sholat. Mungkin sholat kita tidak semuanya khudu, tapi saat tertentu khudu. Lah yang khudu, khusyuk, tumakninah, itulah yang disebut dengan as-sholatul wusta fi sholat. Wa akhfallahu asma'u a'dhamu fi jam'in, dan Allah menyembunyikan namanya yang agung di dalam semua nama-nama Allah. Asma'ihi, yaitu isim Allah. Karena itu zikirnya ismu dzat. Isim, ismu, nama, zat Allah. Zat Allah satu, ismun yang awal tunggal, namanya Allah. Kemudian ada 99 nama lain, Asmaul Husna.
Litashidan nasu fi du'a bijami'iha, boleh berdoa ya, diwamalkan oleh semua manusia dengan nama-nama semuanya. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fatahu ya Razzaq. Nah, itu ya, jangan lupa. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, Engkau ya Allah Maha Penyayang. Ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha menghidupi, yang Maha mendirikan. Ya Fatahu, bukalah. Ya Razzaqu, rezekimu. Itu minimal 100 kali. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razzaq. Berdoa dengan nama Allah. Khususnya kalau kita sedang suluk, zikirnya ismudzat, Allah, Allah, Allah setiap denyut nadi kita. Wa akhfa sa'adal ijabati fi yaumil jum'ah, dan Allah menyembunyikan saat terkabulnya itu di hari Jumat. Mengapa kita baiat itu selalu diawali di hari Jumat? Litashhadin nas bi du'afihi, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam hari Jumat. Wa akhfa sa'a masaniya fi jumlatis suratil Quran, dan Allah menyembunyikan ashabul masani. Apa? Pernah dengar? Yang dibaca berulang-ulang 7 ayat, liyastahidan nas fi qira'ati jami'iha, maka sungguh Allah di dalamnya membaca surah Al-Quran. Artinya ini surat Al-Fatihah, 7 ayat. Mau apa saja dimulai Al-Fatihah. Ya, jadi ini rahasia surat Al-Fatihah luar biasa ya. Semua ada di dalam surat Al-Fatihah. Intinya surat pembuka. Jadi jangan lupa kalau berdoa di situ. Salah satu di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa nafas membayangkan membayangkan hajatnya, insya Allah terkabul. Jadi iyyaka ya, jangan iyyakana. Iyyaka kepadamu, nasta'in, na'budu wa nasta'in. Jadi jangan salah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka iyyakana, salah. Iyyaka. Jangan salah ya. Kepadamu biasanya iya karena iyyaka na'budu dan seterusnya. Wal maqalatu khamis, dan maqalah yang kelima, qala Utsman radhiyallahu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu innal mu'minina fi sittati anwa'in minal khauf. Manusia itu sesungguhnya yang beriman sepatutnya berjalan di dalam 6 ketakutan, 6 macam ketakutan. Apa? Akhaduha min kibalilai ayyakhudha minhul iman. Pertama yang harus kita takutkan adalah saat Allah mengambil iman dari diri kita. Di waktu nazar, waktu kita syararatul maut, banyak orang tergelincir di ujung. Karena itu mengapa kita Allah la ilaha illallah setiap saat ini untuk menjagani ya, menjaga agar Allah sewaktu-waktu memanggil kita, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Ya, ruwayana Ibnu Mas'ud ta'a bihadhi du'a, sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu iman yang tidak akan murtad ya Allah. Ya. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak engkau cabut, tidak ada habisnya ya Allah. Wa qurrata 'ain la tanqata, dan kesejukan mata hati yang tidak pernah putus ya Allah. Wa muraqatu nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menemani nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'il jinanil khuldi,
di surga yang tinggi dan abadi. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang sudah suluk masuk surga bersama Rasulullah bi ghairi hisab. Itu doa kita sehari-hari. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Ndak kepengin tak jenengan Bapak Ibu sekalian yang di Zoom, ndak kepengin tak ya. Itu ada yang guyon, nggak bahaya tak dunia terus itu loh, kok nggak bahaya tak dimen kelangan dunia sih wong-wong iki. Enggak aliran. Orang suluk nggak akan pangkatnya turun. Orang yang suluk nggak bisa makan, pasti makan. Ini kok takut dengan dirinya sendiri dengan bayang-bayang. Masya Allah, naudzubillah. Ya, pada saatnya ibu-ibu, bapak-bapak, monggo yang pegawai ndang apa istilahnya apa itu? Cuti, udah cuti seminggu aja, ambil cuti tahunannya. Jangan geng lencer ke akhirat lewat suluk, gitu loh. Alhamdulillah. Yang kedua, wasani ayyakhafu min kibalil khafadhah ayyaktubu alai ma yaftadhihu bihi yaumil qiyamah. Yang kedua, harus takut dari saat mana malaikat khafadhah, bahwa malaikat itu akan mencatat hal-hal yang mencemarkan nanti di hari kiamat. Begitu kita terima, loh kok merah semua, kita harus takut. Karena itu kita harus memberi catatan buku kita itu buku yang bagus, buku hasanah. Dan kita harus takut terhadap malaikat hafadhah yang mencatat amal-amal kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fudu'ud dunya ahwanu fi fudul akhirah. Pencemaran di dunia itu lebih rendah dibandingkan pencemaran di akhirat. Di akhirat itu dahsyat, lebih dahsyat apa ancamannya. Qala al-Manawi ail arul hasil nafsi min kasfil aib fid dunya. Syekh Al-Mawi mengatakan penelanjangan yang dihasilkan dirinya dalam hal keterbukaannya aib di dunia, ya, biqasdin tasallil minhu ahwan min kitmanihi ila yaumil qiyamah, dengan tujuan melepaskan dirinya nanti di yaumil akhirat, hatta yanshir wa yastaru fil mauqif, hingga tersebar dan terkenal di mauqif, artinya di tempat akhirat nanti. Apapun yang kita lakukan di dunia itu nggak ada yang bisa ditutupi nanti di yaumil akhir. Jadi kita harus dalam posisi betul-betul berbuat baik. Walidza lama waqabat sahabah fi zina. Begitu juga di dalam satu cerita dikatakan dalam hal zina, wa arafa hadzal hadis aqrabi dzalik sallallahu alaihi wasallam liyahudduhu. Maka Rasulullah diceritakan di situ kalau orang mengaku zina tidak langsung diyakini oleh Rasulullah. Ah, masa sih? Bahkan jangan ngomong-ngomong gitu. Kalau ada orang zina ngakui, kalau Rasulullah malah ditutupi. Jangan dong. Nah, itu ya. Tapi kalau memang yakin betul dan minta untuk walam yarji'u ilal ikrari ma'a ta'ridhi sallallahu alaihi wasallam birruju'i li ilmihi, setelah dipelajari sampai 4 kali ada yang mengatakan betul ya Rasulullah, kemudian dirajam, itu nggak apa-apa. Tapi Allah mengatakan, kata Rasulullah mengatakan lebih baik disitrin, ditutup, jangan dicerita-ceritakan. Bi anna fadhihatad dunya, maka dengan demikian keyakinannya bahwasanya pencemaran di dunia itu bi iqamatil haddi ahwanun fi fadhihahi akhirah, dengan menegakkan hukuman itu lebih rendah di dunia daripada nanti di akhirat. Di dalam kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri disebutkan
yusanul lizina walikulli man irkataba maksiatun ayustaru ala nafsihi wa man ati hadhil fadurati syai'an faljastis sitra ta'ala. Jadi saat itu Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan perbuatan keji hendaknya dia menutup aibnya dengan menutup sitrullah, aibnya Allah. Artinya cepat untuk istighfar, cepat sholat taubat, tidak usah dicerita-ceritakan. Itu lebih baik daripada ngaku di depan umum anaknya, cucunya, nanti akibatnya itu lebih baik ngaku di dalam hadapan Allah, ya Allah saya begini, ampun saya tidak mengulang. Dan itu perintahnya Rasulullah, tidak boleh orang membuka aib seseorang karena urusan zina, nggak boleh. Ditutupi itu lebih baik, tapi syaratnya segera untuk bertobat. Ini di dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri, dalam kitab Hasyiatul Bajuri Darul Kutub Al-Ilmiyah, ya, halaman 430 juz kedua. Itu diceritakan dalam hal kalau orang sedang mempunyai salah besar, dosa besar, tapi diampuni oleh Allah. Kecuali apa? Kecuali syirik. Ya. Yang ketiga, watalid ayyakhafu min kibalis syaiton ayyub tila amaluhu. Takut dari arah setan yang akan membatalkan amalnya dari sisi kanan, sisi kiri, semua tadi kan kita sudah dibahas. Kita harus takut terhadap itu semua. Yang keempat, warrobi'u ayyakhafu, kita harus takut min kibali malakal maut ayyakhudahu, dan kita harus takut malaikat maut akan mengambil kita. Maaf, jangan sampai fi ghaflatin, dalam keadaan kita lalai, ghaflah, ya, bahtatan, ya, secara mendadak. Saat kita lena, Allah mengambil malaikat Israel ngambil nyawa kita. Kita harus takut, karena itu harus kita jaga. Itu yang disebut dengan muraqabah. Kita dalam keadaan diawasi Allah setiap saat, fil amal, fis sifat, wal fil ma'iyah. Perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan dan permohonan kita itu dalam diawasi oleh Allah. Karena itu ada namanya muraqabah, ada 3 di awal: muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah. Lah ini yang harus kita jaga, diawasi setiap saat. Nah, yang kelima, wal khamis min kibalid dunya ayyasyara biha wa tuskhilu anil akhirah. Kita harus takut dari arah mana dunia itu yang akan menipu kita, sehingga apa? Tuskhiluhu minal akhirah, kita tersibukkan urusan dunia sehingga lupa akhirat. Di akhirat itu ada huru hara yang kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Kita harus takut. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah wasatis ayyakhafu, kita harus takut min kibali ahlil iyal ayyastaghila bihim fayashghilhu an dzikrillahi ta'ala. Kita harus takut dari arah keluarga rumah, ia akan disibukkan oleh mereka lalu menyibukkan urusan keluarga dan lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anak-anakmu, keluargamu, bojomu, sehingga engkau melupakan zikir pada Allah. Karena kadang-kadang yang goda kita ya istri sendiri, yang goda kita itu suami sendiri. Oh, jangan suluk. Suami juga begitu, dilarang oleh istrinya. Ngapain sih godo? Memang yang godo itu adalah orang yang paling dekat. Betul atau betul? Diskusi tidak habis-habisnya.
karena perbedaan yang tidak bisa dipersamakan. Syukur-syukur suami istri sama-sama suluk, alhamdulillah. Asik di rumah bisa tawajuan bareng. Subhanallah. Demikian ya ibu bapak sekalian, kita harus takut terhadap 6 tadi. Takut saat Allah mencabut, takut kita digoda urusan keluarga, takut urusan harta, takut urusan kita apa tadi, malaikat Israel ya, takut Allah mengambil iman kita. Semoga kita semua memperkuat iman kita terjaga, insya Allah husnul khotimah. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.